sisi yang pertama dikatakan bahwa maqasid syariah itu adalah al-ghayatu minha wal asrarul lati wada'aha asy-syari' 'inda kulli hukmin min ahkamih. Jadi maqasid syariah adalah tujuan dan rahasia-rahasia syariat yang telah ditetapkan oleh Allah dalam setiap hukum. Jadi tujuannya apa, rahasianya apa, hampir sama dengan Ahmad Ar-Sunni yang mengatakan maqasid syariah adalah tujuan dan sasaran serta maksud yang diinginkan atau diwujudkan oleh syariat untuk kemaslahatan umat. Sebenarnya dari kata maqasid syariah sendiri kita sudah nampak sebenarnya apa yang dimaksud itu. Maqasid itu sendiri itu sudah jadi bahasa kita. Maksud ya, maksud. Karena bahasa Arab ini kan sangat banyak sekali yang diambil dari bahasa Indonesia ini banyak sekali yang diambil dari bahasa Arab. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah semua bahasa Arab. Majelis Permusyawaratan Rakyat. Cuma permusyawaratan itu hanya ada imbuhannya saja. Ada pernya, ada kan musyawarah. Bahkan lari kalang kabut itu bahasa Arab. Lari kalang kabut itu bahasa Arab. Tahu lari kalang kabut kayak apa? Kalang kabut itu kal ankabut. Jadi ada dalam Al-Quran surat Al-Ankabut, laba-laba. Coba kalau laba-laba diganggu sarangnya kayak apa dia lari? Gitulah lari kawan kami. Ada disertasi di Maroko. Dokter pertama orang Indonesia Maroko itu Dokter Wahasab, namanya Turkis Junaid. Dia disertasinya tentang itu. Sejauh mana bahasa Indonesia dipengaruhi oleh bahasa Arab. Dibuatnya kamusnya. Sakit itu bahasa Arab. Sakit itu dari kata sakata, yaskutu, uskut, diam. Sakitun itu orang yang diam. Orang sakit gimana? Diam kan? Tidak ada aktivitas, tidak ada apa kan? Diam, gitu. Sakit. Kosakata yang awalnya Z, Shin itu pasti dari Arab. Zakat umpamanya, zaman, setan, syaitan kan, itu dari Arab. Jadi gak sulit kita untuk membenci Arab. Kalau ada orang mengajak untuk membenci Arab, nggak bisa, nggak mungkin. Nama kita aja rata-rata, nama-nama kita, nama ayah kita, nama anak kita rata-rata dari bahasa. Karena berarti kita punya bangga, ada kebanggaan sebab di situ ada nama. Baik, jadi maqasid itu maksud syariah, ya syariah itu sendiri. Maka intinya maqasid syariah adalah tujuan, maksud, rahasia-rahasia kenapa Allah menurunkan syariatnya. Berarti setiap hukum yang diturunkan oleh Allah dalam syariatnya dipastikan di situ akan ada tujuan, akan ada maqasid. Mustahil Allah menetapkan satu hukum tetapi di balik hukum itu tidak ada tujuan sama sekali. Hukum dalam Islam dari dua sisi. Ada perintah, ada larangan. Perintah untuk dikerjakan, larangan untuk ditinggalkan. Maqasid itu intinya kemaslahatan. Dan kemaslahatan itu dari dua sisi juga. Meraih hal-hal yang baik, menolak hal-hal yang buruk. Pasti. Maka perintah Allah berarti di baliknya pasti ada kebaikan, dan larangan Allah di baliknya pasti ada keburukan. Itu konsep umum dalam memahami maqasid syariah. Asal ada larangan dari Allah pasti itu buruk. Tidak mungkin Allah larang kalau itu baik. Dan setiap ada perintah pasti itu baik. Sebab tidak mungkin Allah melarang, memerintahkan sesuatu yang cuma kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, mungkin ada orang yang tahu buruknya seperti apa, baiknya seperti apa, mungkin orang tidak tahu. Sebagian tahu, sebagian tidak. Atau sekarang tidak tahu, nanti saatnya bisa diketahui. Maka banyak hal-hal yang dulu belum diketahui, kenapa disuruh seperti itu.
Ternyata setelah belakangan baru kita ketahui. Ini ketika terjadi COVID ini, seringkali anjurannya adalah 3M atau 5M. Ada pula 6M. Nggak tahu entah sampai berapa M nanti gitu. Tapi naik terus saya tengok angkanya tuh sampai 7M. Salah satunya mencuci tangan. Ini kalau kita pada Nabi, ternyata jauh sebelumnya Nabi sudah menyuruh untuk mencuci tangan. Istinsak, kan istinsak kan memasukkan air ke dalam hidung, istinsar mengeluarkan kembali. Itu juga salah satu dari solusi bagi yang kena COVID. Nah, jadi hal-hal yang diberitahu oleh Nabi dulu, ada yang dulu dipahami secara sederhana, sekarang orang begitu kagum. Oh iya, ternyata Nabi dari dulu sudah begini. Nah, oleh karena itu, benar kata Ibnu Qayyim itu, mungkin dulu tidak tahu atau tahu yang sederhana saja, ternyata sekarang diketahui lebih jauh dari itu. Ini bisa kita analogikan hal-hal yang lain dalam kehidupan kita. Jadi intinya, asal ada perintah pasti di situ ada baik, dan asal ada larangan pasti di situ keburukan. Yang Allah ingin kita terhindar dari keburukan. Sedangkan dalam perintah Allah ingin kita mendapatkan kebaikan dan kemaslahatan dalam kehidupan kita. Maka maqasid syariah itu sesungguhnya adalah bukti rahmat dan kasih sayangnya Allah bagi kehidupan umat manusia. Tentu tidak akan kita ambil contohnya banyak-banyak dalam bahasa ini, nanti pengembangannya pada pertemuan yang berikutnya. Sekarang kita lihat pembagiannya. Maka syariah itu dibagi kepada beberapa bentuk. Yang pertama sekali, maka syariah kalau dilihat dari segi universalitas syariat itu sendiri. Jadi Islam itu sumul, komprehensif, universal. Dilihat dari sisi universalitas syariat itu sendiri, maka syariah dapat dibagi kepada 3. Ada yang disebut nanti al-maqasidul ammah, ada yang al-maqasidul khassah, dan ada yang al-maqasid al-juz'iyah. Maqasidul ammah itu maqasid secara umum. Ammah itu lagi-lagi sudah jadi bahasa kita. Al-maqasid al-ammah, umum sudah jadi bahasa kita juga. Jadi maqasid secara umum maksudnya adalah maqasid yang ada pada semua hukum, semua syariat. Jadi tidak ada satupun syariat kecuali dalamnya ada itu. Masuk dia pada semua bab. Apa contohnya? Di antara bentuk al-maqasid al-ammah itu adalah bahwa Islam ini diturunkan oleh Allah untuk memberikan kemaslahatan dan kemudahan. Itu am. Untuk mendatangkan kemaslahatan dan kemudahan. Sehingga dalam setiap bab-bab syariat ada kemaslahatan dan ada kemudahan. Karena dia menjadi maqasid ammah. Sholat ada maqasidnya, puasa ada maqasidnya, kurban ada maqasidnya. Dia bersifat ammah. Dan dalam setiap hukum ada kemudahan. Apa maksud kemudahan di sini? Kita dalam beragama ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin kita tetap taat. Jadi dalam kondisi tertentu, ketika ketaatan kita itu terganggu oleh keadaan, Allah berikan kemudahan. Jadi ketaatan kita terganggu oleh keadaan. Kita mau Jumat nih, tapi COVID. Berarti keadaan yang mengganggu ketaatan kita. Apakah dipaksa pergi? Kita mau sholat nih, tapi tidak bisa berdiri. Apakah dipaksa berdiri? Nah, kita mau puasa Ramadan nih, tapi kita sakit. Wajibkah puasa? Itu kemudahan. Jadi ada pada semua hukum. Maka solusinya Allah ketika keadaan memaksa, bukan tidak taat, tapi tetap taat dengan kemudahan-kemudahan yang ada. Nah, ini maksudnya.
Jadi al-maqasid al-ammah itu maqasid secara umum. Nanti kembangkan saja contohnya. Yang kedua, al-maqasidul khassah, maqasid secara khusus. Kalau ammah tadi itu ada pada semua bab-bab syariat, kalau maqasid khassah itu ada pada setiap bab-bab syariat. Umpamanya bab ibadah ada maqasid khususnya, bab muamalah ada pula maqasid khususnya. Apa yang ada pada muamalah mungkin tak ada pada ibadah. Apa yang ada pada ibadah mungkin pula tak ada pada muamalah. Dia sudah bersifat khusus. Jual beli umpamanya, antara jual beli, pinjam meminjam, sewa menyewa, itu kan muamalah semuanya. Kalau kita lihat maqasid khassahnya ini luar biasa bagi kehidupan. Benar-benar itu karena sayangnya Allah kepada kita. Kalau seandainya kita mau memiliki mobil, solusinya apa? Beli. Maka ada bab jual beli. Tapi ada orang tak sanggup dia beli, tapi dia perlu manfaatnya. Sementara dia tidak sanggup. Apa larinya? Pinjam atau sewa. Sewa itu membeli juga, tetapi bai'ul manfaat, membeli manfaat. Kalau al-bai' itu jual beli, membeli barangnya. Disewa oleh dia. Dia lebaran mau pulang kampung, mobil tidak ada rental. Dibelilah manfaatnya selama seminggu. Karena membeli barang tidak. Ada orang sewa tidak sanggup juga, beli nggak sanggup juga, sewa juga enggak, tapi dia perlu. Ada babnya apa? Pinjam. Ada kawannya meminjamkan mobil, dia punya dua, yang dipakainya satu. Dalam pinjam mobil ini kamu bawa saja. Orang yang siap meminjamkan seperti itu pahalanya di sisi Allah luar biasa. Karena dia tidak mendapatkan apa-apa. Maka orang meminjam itu yang mendapatkan baiknya hanya yang meminjam, bukan yang meminjamkan. Siap dia seperti itu, pahala luar biasa. Maka riba dilarang. Dipinjamkannya uang, tapi baliknya harus, berarti dia tidak siap sekedar mendapatkan pahala dari Allah. Dia ingin uangnya tetap dilebihkan, jadilah dia riba. Tapi yang dianjurkan agama ternyata ini sebenarnya diuji iman kita oleh Allah, bagaimana kita berinteraksi dengan saudara kita sendiri. Maka riba itu bentuk dari penyimpangan dalam transaksi fikih Islam, karena enggak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi al-maqasidul khassah itu maqasid yang bersifat khusus yang ada pada setiap bab syariat. Nah, baik muamalah ataupun ibadah. Sholat, puasa, dia punya maqasid khassah masing-masing. Puasa ada yang diinginkan dari kita, ada yang khusus. Sholat ada pula yang khusus. Sedangkan yang ketiga itu al-maqasid al-juz'iyah. Maqasid al-juz'iyah itu parsial. Jadi dalam setiap bab syariat, itu kan ada lagi rincian pembahasannya. Kalau ada bab nikah, ada maqasid khassahnya. Tapi dalam kajian nikah itu ada lagi pembahasan-pembahasan. Masing-masing pembahasan itu ada maqasidnya. Itu juz'iyah, parsial. Contoh, kalau kita bicara nikah, nanti kita akan bicara wali. Pertanyaannya, kenapa harus ada wali? Boleh tidak wanita menikahkan dirinya sendiri tanpa wali? Ini kan kajian fikih nih. Tetapi berangkat dari maqasid juz'iyah. Adanya wali, dan wali itu dari pihak perempuan. Pihak laki-laki tidak perlu pakai wali, dia yang langsung. Calon suami tidak perlu dia wali. Yang ada adalah calon istri, wali calon istri. Kenapa? Karena akad itu sesungguhnya adalah serah terima tanggung jawab. Jadi akad nikah itu serah terima tanggung jawab dari wali kepada penanggung jawab berikutnya, yaitu suami.
Saya nikahkan kamu dengan putri saya, maharnya segini. Lalu kata suami, saya terima maharnya begini, dilunasinya. Tanggung jawab kehidupan seorang perempuan sudah berpindah, tidak lagi pada ayah. Itulah sebabnya seorang istri lebih harus mentaati suaminya daripada ayahnya sendiri. Kenapa? Tanggung jawab hidupnya sudah diserahkan. Jadi kalau suaminya bilang, "Dek, kita pindah, ayo. Pekanbaru kayaknya enggak bagus lingkungannya. Kita pindah ke Jakarta." Kata ayahnya, "Jangan, kamu jangan pindah." Yang mana yang diikuti oleh istri? Suami apa ayah? Secara hukum asal nih, secara hukum asal yang harus ditaatinya adalah suami. Kalau dia ikut ayahnya, oh enggak, ayah bilang jangan. Kata suaminya, ya kalau gitu saya cari yang mau pindah. Saya enggak siap hidup di Jakarta tanpa kamu. Banyak dosa saya. Kalau kamu enggak siap, saya cari ya. Pergilah kamu sama ayah kamu. Ini hukum asalnya. Atau izinkan saya buka cabang. Nah, jadi tanggung jawab pindah, maka perlu ada wali. Nah, di sini bukan pula berarti tidak ada komunikasi. Seorang suami perlu ada komunikasi yang intensif antara dia dengan istrinya. Umpamanya istrinya bilang begini, "Gimana kalau pindahnya tahun depan aja bang? Ini kan ayah lagi sakit-sakit, nggak ada yang ngurus. Sementara saya yang bisa ngurus di sini." Seorang suami jangan pula diktator. Pokoknya sekarang titik. Nah itu rusak keluarga dosa. Jadi ada hukum umum, ada hukum khusus. Imam Syafi'i membahasakan ada al-iqtida al-asli, ada al-iqtida al-tabai. Itu dua istilah bisa kita temukan dalam kitab Al-Muwafaqah. Nah, jadi membicarakan maqasidul wilayah, maqasidul wali itu maqasid juz'iyah, parsial, karena bagian dari pembahasan nikah. Walimah umpamanya itu juz'iyah, parsialnya, bagian dari nikah. Kenapa agama menganjurkan walimah, menganjurkan mengadakan pesta? Itu maqasidnya dalam agama luar biasa. Karena tak semua orang yang tahu bahwa dua ini sudah nikah. Jangan dia sudah nikah sementara dilirik lagi sama orang. Tapi kalau sudah dipestakan, kalau sudah diwalimahkan, ini semacam iklan, informasi kepada semua orang bahwa dia sudah resmi menjadi suami istri. Jadi tidak ada lagi istilah orang datang untuk melamarnya. Tapi sekedar baru akad, tidak semua orang yang sudah mengerti kalau dia sudah menikah. Nah, jadi dari segi universalitas syariat dia dibagi tiga. Ada al-maqasidul amma, ada al-maqasidul khassa, ada al-maqasid al-juz'iyah. Baik, dari sisi yang lain, dilihat dari sisi kekuatan maslahat. Min haitsu quwwatin maslahah, itu bahasa dalam hukum. Jadi maqasid syariat itu kan maslahat tadi. Nah, dilihat dari sisi kekuatan maslahat syariat, maqasid dapat pula dibagi kepada tiga. Ada nanti yang istilahnya al-maqasid ad-daruriyah. Ad-daruriyah itu asasi pokok primer. Yang kedua nanti al-maqasid al-hajiyah, sifatnya hajat. Hajat itu kebutuhan kita, tapi bukan asasi. Ada hajat-hajat yang dijawab oleh syariat dalam kehidupan kita. Sedangkan yang ketiga at-tahsiniyah. Tahsiniyah itu penyempurna, pelengkap. Jadi kalau diurut itu ada primernya, ada sekundernya, ada laks atau tersier. Jadi ada penyempurna. Kekuatan maslahat itu seperti itu pembagiannya. Yang pertama sekali, syariat ini datang, Islam ini diturunkan oleh Allah untuk menjaga hal-hal yang daruri, hal-hal yang pokok. Apa yang pokok itu? Hampir bisa dikatakan sepakat para ulama untuk mengatakan yang pokok dalam kehidupan kita ada 5. Hifzuddin,
agama, menjaga agama, hifzun nafs, menjaga jiwa, hifzul akal, menjaga akal dan rasio, hifzun nasab, menjaga nasab dan keturunan, dan yang kelima hifzul mal, menjaga harta. Jadi syariat ini, Islam ini diturunkan oleh Allah untuk menjaga yang 5 ini. Kenapa yang 5 ini dianggap daruri, dianggap asasi primer? Karena kalau yang 5 ini rusak kehidupan kita. Kalau yang 5 ini rusak kehidupan kita, kacau kehidupan kita. Agama umpamanya, orang kalau hidupnya sudah tidak beragama, kacau kehidupannya. Tidak tahu lagi mana yang halal, mana yang haram, mana yang hak anak yatim, mana hak yang pengurus masjid, mana yang milik dia. Tidak ada lagi. Kalau agama tidak terpelihara, kacau. Nah, sehingga Allah turunkan ayat-ayatnya agar agama terpelihara. U'budullaha wajtanibut taghut. Itu untuk menjaga agama. U'budullah, sembahlah Allah dan jauhilah tauhid. Bertauhidlah dan jauhi syirik. Ini sesungguhnya adalah persoalan agama. Maka tauhid iman itu asasi dalam kehidupan kita. Itu sebagai fondasi. Karena kalau akidah yang rusak, kalau iman yang sudah rusak segala-galanya. Tidak ada artinya kita di sisi Allah kalau seandainya eksistensi Allah sudah kita ragukan. Maka ateis, orang yang tak percaya kepada Allah, sesungguhnya jiwa mereka memberontak sebenarnya. Pura-pura bahagia aja mereka. Ada hal-hal yang takkan pernah terjawab dalam kehidupannya kecuali hanya dengan akidah, dengan iman. Jadi yang pertama agama, yang kedua jiwa, menjaga jiwa. Ada banyak ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar jiwa kita terpelihara. Bahkan jiwa ini sudah diminta dipelihara oleh Allah sebelum jiwa itu sendiri lahir. Belum lahir jiwa ini sudah ada ayatnya agar dipelihara. Salah satu contoh, kalau seandainya ada seorang suami menceraikan istrinya, lalu ada masa iddah. Pada masa iddah ini apakah lepas suami memberikan kewajibannya, tanggung jawab soal nafkah harta? Tidak. Kenapa tidak? Padahal dia sudah beriddah, sudah bercerai, cuma masih dalam masa iddah. Kenapa? Karena siapa tahu di rahimnya ada janin dan janin itu anak dia. Jadi jangan sembarangan menceraikan istri. Jangan dianggap lepas nanti memberikan nafkah selagi masa iddah. Bahkan ketika iddah pun habis, untuk istri sudah tidak ada, karena sudah bukan istrinya lagi, tapi untuk anak. Masih kan? Maka tidak ada istilah mantan anak, tapi ada mantan istri. Ya Bu ya. Mantan anak dan mantan istri. Nah, jadi jangankan ketika sudah dilahirkan, sebelum lahir agama sudah. Sampai nanti kita tidak ada. Hifzun nafs. Oleh karena itu, apa saja perbuatan yang dapat merusak jiwa dan diri kita, agama pasti mengharamkan. Apa saja? Kenapa? Karena maqasid agama ini memang untuk menjaga diri, menjaga jiwa dan diri. Yang ketiga, hifzul akal, menjaga akal. Tadi saya janji agar banyak bertanya ini. Tapi slide-nya juga masih ada ini. Agak sulit untuk mempersingkat penjabaran gitu ya. Jadi akal itu asasi dalam kehidupan kita. Kenapa? Kalau akal rusak, kita nggak ada artinya. Kita orang gila itu. Apa artinya bagi kita? Nggak berharga, karena akalnya yang rusak. Sehingga apa saja perbuatan yang bisa merusak akal, agama pasti melarang. Dari sisi ini masuk larangan narkoba. Kenapa jadi haram? Padahal tidak ada ayatnya kan? Tidak ada narkoba dalam Quran, hadis. Satu saja bahasa Allah dalam Quran itu khamr. Dalam hadis juga
Tetapi narkoba ini dan ganja, ekstasi, sabu-sabu semuanya itu dan rincian-rinciannya itu menjadi haram semuanya. Kenapa? Karena akibatnya sama dengan khamar. Dia merusak saraf, merusak akal, merusak nalar, hilang semua pemikiran orang tuanya gara-gara dilaranglah oleh agama. Hifzun nasab umpamanya, menjaga keturunan. Keturunan itu asasi dalam kehidupan. Kita kalau seandainya tak terjaga silsilah keturunan kita, kacau hidup kita. Maka ada orang yang minder dalam kehidupan kalau seandainya tidak tahu siapa ayahnya. Padahal yang dosa kan bukan anaknya, yang dosa ayahnya kan. Seandainya ada orang lahir diakibatkan oleh zina, kan yang dosa ayahnya. Anaknya ada ikut andil dosa? Tidak kan? Tapi seorang anak akan merasa minder kalau dia tahu ayahnya nggak jelas. Maka turunlah syariat ini untuk menjaga silsilah keturunan itu. Jangan berzina, bahkan bukan jangan berzina, jangan mendekati zina. La taqrabu zina itu lebih dalam maknanya. Kenapa? Jangan mendekati apapun yang menggiring kepada perbuatan perzinahan. Kenapa agama melarang untuk ikhtilat umpamanya? Untuk khalwat, dua-duaan laki-laki perempuan yang bukan mahram. Kenapa dilarang? Karena wa kana salisuhuma syaitan. Karena yang ketiganya adalah syaitan. Agar terjaga silsilah tadi. Kalau sudah syaitan yang ketiganya, itu bisikannya sudah dahsyat. Lampu terang ini bisa harus jadi gelap gara-gara bisikan syaitan. Semakin terang, semakin dicari tempat ya agar lebih mudah. Dan itu semua menggiring kepada ujung-ujungnya perbuatan zina. Maka makna la taqrabu zina itu lebih dalam daripada larangan langsung la tazinu. Jangan berzina. Sedangkan yang terakhir hifdzul mal, menjaga harta. Ini asasi dalam kehidupan kita. Harta bagi kehidupan kita itu asasi. Kacau kehidupan kita kalau harta sudah tidak tahu mana yang halal, mana yang haram. Baik, itu secara ringkas untuk pembahasan yang tadi itu. Kemudian pembagian yang berikutnya dari segi tingkatannya, tingkatan maqasid itu sendiri. Apakah semua punya tingkatan yang sama atau berbeda? Ternyata tidak. Ada 3 tingkatan. Ada yang masuk dalam kategori al-maqasid al-qat'iyah. Dalam usul fikih kan ada istilah qat'i, ada zanni. Kalau qat'i itu kan pasti itu. Pasti itu ya karena dasarnya kuat dan dalilnya qat'i juga. Itu yang kita sebut tadi itu bahwa agama ini adalah untuk mendatangkan kemaslahatan, itu qat'i. Agama ini untuk datang memberikan kemudahan, itu qat'i. Karena tidak ada satupun kesulitan dalam beragama. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Itu qat'i. Kemudahan dalam beragama qat'i. Pasti dia. Maka sama pahalanya orang yang sholat berdiri dengan orang yang sholat duduk kena sakit. Sama pahalanya. Bukan untuk berbeda. Oh, kamu kan cuma duduk saja pahalanya segini. Nah. Tapi kalau bisa berdiri. Kecuali sholat sunat. Kalau sholat sunat itu boleh kita kerjakan berdiri, duduk meskipun kita tidak sakit. Tapi pahalanya nisful qaim, setengah dari yang berdiri. Itu ada hadisnya itu. Jadi boleh, tapi untuk sholat sunat. Ada pun sholat wajib tidak. Nah, jadi yang pertama al-maqasid al-qat'iyah, qat'i dia. Yang kedua tingkatannya al-maqasid al-dhanniyah. Nah, dhanni tentu saja di bawah qat'i. Ketika dalil-dalil pegangannya adalah dalil-dalil yang dhanni, maka berarti maqasidnya juga adalah maqasid yang dhanni. Dapat dipegang memang karena dia masih punya dalil, cuma tingkatannya tidak seperti yang ini. Mungkin bisa berbeda antara ulama yang satu dan ulama yang berikutnya karena dhanninya. Apa contohnya?
kebolehan untuk memelihara anjing dengan tujuan menjaga rumah atau kebun itu zon. Tidak sampai ke tingkat kafir. Imam Malik mengatakan tidak boleh. Tapi muridnya Imam Malik, Abu Zaid, bukan muridnya, entah muridnya atau yang pembela mazhab Maliki, itu Abu Zaid Al-Qayrawani. Itu membolehkan. Ditanyalah Abu Zaid Al-Qayrawani ini oleh yang lain, "Ya Abu Zaid, kenapa kamu berbeda dengan imam kamu sendiri, Imam Malik? Imam Malik bilang tak boleh, kamu bilang boleh." Apa jawaban Abu Zaid Al-Qayrawani? Seandainya Malik hidup hari ini, dia akan pelihara singa. Jadi seandainya Malik hidup hari ini, tidak anjing yang dia pelihara, tapi singa. Tidak ada keadaan yang membuat fatwa bisa berubah. Ini perlu dipahami baik-baik. Maka Ibnu Qayyim punya kaidah di dalam masalah ini. Taghayyurul ahkam atau taghayyurul fatwa. Fatwa itu boleh berubah bitaghayyuril azminati wal amkinati wal ashkhas wan niyat wal hawaid. Ada 5 yang akan bisa merubah fatwa. Zaman, masa, atau tempat, atau kepribadian seseorang, atau niat yang ada pada diri seseorang, atau awaid, atau tradisi. Nah, ini akan panjang penjabarannya kalau kita jabarkan yang 5 ini. Zaman, makan. Maka memahami hadis Nabi pun diperlukan pengetahuan kita tentang dimensi waktu dan tempat. Ketika Nabi mengatakan bahwa zakat fitrah itu dengan korma umpamanya, kita mau cari kemana korma? Karena bukan itu yang menjadi makanan pokok. Maka intinya ada pada makanan pokok. Ketika Nabi melarang iza dakhala ahadukumul khala, kalau seandainya kalian qada hajat, fala tastaqbilul qiblah wa la tastadbiruha. Jangan menghadap kiblat, jangan pula membelakangi. Walakin syarriku aw gharribu. Tapi arahkanlah ke timur atau ke barat. Itu hadis, dan hadisnya sahih. Ini kira-kira arahkanlah ke timur atau ke barat, cocok nggak untuk kita hadis ini? Sementara Nabi bilang jangan menghadap, jangan membelakangi. Kiblat kita kemana? Arahnya barat. Sementara Nabi bilang tapi arahkanlah ke timur atau ke barat. Maka hadis ini hanya cocok untuk wilayah-wilayah yang kiblatnya tidak ke timur, tidak ke barat. Nah, jadi pengaruh dimensi waktu dan tempat itu sangat penting sangat kuat dalam memahami nas. Nah, jadi Abu Zaid tadi itu seandainya Malik hidup maka dia akan pelihara singa. Tapi itu zanni, tidak sampai ke dekat qat'i. Kalau qat'i tidak ada yang berbeda, tidak terjadi perbedaan pada yang qat'i. Sedangkan yang berikutnya waham, ada qat'iyah, ada zanniyah, ada wahmiyah. Maqasid yang tapi waham ini khayali sifatnya, fiktif dia, tidak ada dalil. Ini nggak bisa diterima. Kalau qat'i wajib diterima, kalau zanni masih diterima karena masih ada dalil. Tapi kalau sudah al-maqasidul wahmiyah, waham dia tidak bisa terima. Apa contohnya? Saya tidak bisa berpikir kalau tidak merokok, maka rokok bagi saya perlu. Anda tidak bisa nih. Ini mohon maaf contohnya ini. Berarti mengharuskan dia pakai itu waham. Saya kalau subuh itu tidak bisa ke masjid. Kenapa? Antara masjid dan rumah saya ada kuburan. Kalau saya lewat kuburan itu begini-begini. Itu waham. Khayali. Sifatnya khayal, dugaan-dugaan tapi tidak beralasan. Maka maqasid wahmiyah tidak diterima. Apa mungkin yang terjadi? Mungkin sekali. Ada orang menduga bahwa ekstasi itu membuat pikiran jadi tenang. Ada nggak kita dengar yang seperti itu? Pokoknya kalau kacau balau pikirannya, makan tenang, waham. Jadi tidak bisa diterima. Nah, jadi dari segi tingkatan 3. Qat'i dia wajib diterima, zanni diterima juga karena masih punya dalil, sedangkan wahmiyah tidak bisa.
karena nggak bersandarkan kepada dalil-dalil yang ada. Sedangkan yang pembagian yang terakhir itu dilihat dari sisi mukallafnya. Kalau tadi kan dari sisi syariatnya, sekarang dari sisi mukallafnya, orangnya. Maka maqasid dapat dibagi kepada dua. Ada yang al-maqasidul ammah untuk semua, dan ada yang al-maqasidul khassah hanya untuk orang-orang tertentu. Pembicaraan bahwa tidak boleh tawaf saat haid itu untuk semua orang atau untuk orang tertentu? Orang tertentu, karena tidak semua orang yang haid, hanya wanita. Wanita pun tidak semua yang haid, ada yang menopause. Berarti ada al-maqasid khassah yang khusus untuk. Ketika dikatakan bahwa boleh tidak sholat Jumat gara-gara COVID, itu nggak masuk wanita, karena wanita memang tidak wajib. Maka maqasid yang ada di situ hanya untuk orang tertentu. Tapi kalau sudah maqasid ammah, sudah bersifat umum, itu semua kita, siapapun kita, kena oleh maqasid itu. Inilah 4 sisi pembahasan untuk pembagian maqasid syariat. Secara ringkas saya jelaskan, mudah-mudahan dapat kita pahami. Karena tadi kita janji bahwa fokus hanya pada 2 pembahasan saja. Yang pertama definisi, yang kedua adalah pembagian. Maka untuk pertemuan kali ini sekira kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah kita akan lebih banyak untuk diskusi, dan saya serahkan kembali kepada